Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin, para pecinta Allah dan Rasulnya, kita bertemu di sini. Kita bersama para habaib di sini, para ulama, guru-guru agama di sini. Mudah-mudahan pengajian kita, majelis kita makin berkah dan penuh rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan menyampaikan kepada kita sedekat-dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat penting. Beragama itu ialah agar kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengolok-olok orang. Bahasa Banjar itu bahaharatan, bahebat-hebatan, itu tidak ada dalam kamus belajar agama. Al-Quranul Karim diturunkan Allah melewati Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang paling ahli. Orang-orang yang masih sedikit pemahaman terhadap agama berkata, ikutilah sunnah Nabi SAW, ikutilah Quran dan hadis. Posisi ulama di mana? Gitu kan? Nah, padahal yang bisa memahami Quran dan hadis di zaman kita ini adalah para ulama. Itulah di dalam kamus fikih disebut taklid kepada para ulama. Taklid itu menjadi sangat penting dalam beragama. Taklid artinya mengikuti para ulama. Guru-guru kita kebanyakan menyebut dengan istilah sanad. Sanad itu berarti bertaklid. Taklid itu indah, supaya kita tidak keluar rel. Nah, naik kereta api harus di jalan ada relnya, jangan tidak ada relnya. Yalah, berpikir juga harus ada relnya. Kalau tidak ada relnya, itu susah. Ada pas menteri Menristek ke Banjarmasin mau meninjau. Para hadirin sekalian, kita Indonesia harus mengejar teknologi yang setinggi-tingginya. Saat ini Amerika sudah pandai menerbangkan pesawat, menangkan roket sampai ke bulan. Kalau bisa, kita orang Indonesia bisa menerbangkan roket nih, bukan hanya ke bulan, kalau perlu sampai ke matahari. Cuma problemnya matahari ini bisa lenyap langsung bila ke sana. Jadi sampai sekarang pesawat tidak ada yang sampai ke matahari. Ada palu ya pas hadir itu, patangan pakai mikrofon guru gampang aja tuh, menteri aja. Kami di sini gini bisa, bajar gitu. Kita berangkatkan pesawat ke bulan tuh habis maghrib aja. Habis maghrib matahari kereda lagi wah iya amne justru sudah mengkritik palu ya. Oh mana habis maghrib ya. Nah, apa kisahnya tuh tadi? Palui berpikir di luar rel, iyalah. Nah, Palui berpikir di luar rel. Yang dibicarakan menteri ini bukan persoalan gampang ini. Ini soal rudal kayak apa ke bulan, ini sudah luar biasa pendidikan orang, pengetahuan orang, ilmu pengetahuan. Palui gampang mana memahami karena berpikir sendiri di luar rel. Gampang aja, habis maghrib dapat alun pesawatnya malam nggak habis maghrib. Nah, ini di luar, ini bahayanya kita ini memahami agama tanpa taklid. Makanya fikih kita bertaklid. Nah, Al-Quran dan hadis itu dikembangkan ulama 3 persoalan sudah. Ada ilmu tauhid, yalah, pembahasan tauhid, yalah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini berarti ilmu tauhid nih. Ini bahasan ilmu tauhid. Banyak kan? Ada lagi bahasan ilmu hukum. Wah, ilmu hukum nah, yang mana contoh? Innamal khamru wal maisir. Nah, ya kan, wal ansab wal ajlam. Ya lah. Nah, ritsun min amali syaitan fastanibuhu. Ini urusan hukum nih. Sesungguhnya khamar, perjudian, maisir,
apalagi ansab, menyembah berhala, kemudian apalagi dari ajram, itu najis min amali setan. Ini urusan fikih nih, memahaminya. Ya lah. Ada lagi bidang tasawuf. Wa man yarju liqa'illah. Nah, siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya? Oh, ini lain bahasan nih, lain bahasan fikih nih, lain bahasan ilmu tauhid lain lagi nih. Bertemu dengan Tuhan, urusan bertemu dengan Tuhan, urusan dekat dengan Allah, urusan siapa? Tasawuf, pembahas ada ulama-ulamanya, kita taklid kepada ulama-ulama demikian masing-masing. Nah, nyaman kalau bertata pakai rel lah, jangan kayak palu itu tuh, asal berpikir, ya lah. Nah, itu maksudnya. Kenapa kita harus memiliki sanad dalam memahami keagamaan kita? Sudah stop, sudah reda lagi dah. Apalagi agama itu bukan ilmu, bukan kayak tip recorder bisa dikembangkan sekali berbicara suara 3, suara 4, tidak ada. Agama itu sudah tetap selesai, sudah dia. Wujud daripada inti agama itu adalah dekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, tidak ada lagi cara lain. Itu Bang dah, mulai dari dulu, mulai zaman Rasulullah sampai sekarang, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu aja. Makanya Nabi Ibrahim menutup dirinya dengan taslim, ini aslamtu birabbil alamin. Sesungguhnya aku berserah diri kepada Tuhan penguasa Rabbul Alamin, semesta alam ini. Nah, itu. Nah, sekarang kita nangkai apa? Tenggelam di dalam Rabbul Alamin ini, memahami, mengenali Rabbul Alamin. Minggu kemarin kita sudah tahu ada 2 jantung orang ma'rifat kepada Allah. Ada 2 jantung yang diperhatikan orang mengenal Allah. 2 jantung. Kisma ini 2 perkara. Satu adalah memperhatikan suhud. Nah, kalau kita pakai kitab Nurun Nafis, suhudnya pada jalal Allah. Wasani yang kedua, jalal itu artinya kebesaran Allah. Yang kedua adalah jamal Allah. Jalal dan jamal Allah ini ada di perbuatan Allah, ada di asma Allah, ada di sifat Allah, ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lah. Takdir itu perbuatan Allah atau tidak? Perbuatan Allah. Di situ ada jamal Allah, keindahan Allah, ada jalal Allah. Misal takdir, seseorang tertimpalah kepada dirinya sakit. Ya. Pada saat itu tersadar si hamba ini sakit, siapalah yang memberi sakit nih lah. Paku jar akalnya lah. Paku tadi itu cocok paku tadi jalan luka lah. Paku kalau kelihatan jahir. Yang menentukan takdir siapa? Allah. Oh, berarti sadar paku itu jahir aja. Inti masalah adalah adanya ketentuan Allah, perbuatan Allah. Di situ apa? Lalu kita berandai-andai akal pulang nih. Andaikan aku tadi pakai sepatu tidak kena paku aku. Ya lah, pakai sepatu andaikan. Tapi kenapa aku tadi tidak memakai sepatu biasanya? Aku tiap hari pakai sepatu. Kenapa sekarang aku tidak pakai sepatu? Oh, ada takdir. Tiap malam menjaga terus rumah. Pas malam itu terguring, tertidur, mengantuk, maling masuk. Takdir aja lah. Masya Allah. Nah, di situ ada apa? Jalal kah jamal kah? Jalal Allah yang bisa memaksakan kehendaknya kepada setiap orang. Disitulah kita sadar tentang perbuatan Allah yang jalal. Af'al, perbuatan Allah jalal, itu kebesaran Allah. Itu perhatian pada kebesaran Allah. Ya lah. Nah, kalau paham nih tak? Masya Allah, alhamdulillah. Suhud kita kemana tuh? Musyahadah kita kepada Allah. Tinggal apa lagi kita? Tinggal bagaimana kita menangkap semua itu sudah kita tangkap. Lalu bagaimana kita menjawab tangkapan kita tadi. Setelah suhud, musyahadah kita tentang kebesaran Allah yang tidak bisa dielak kekuasaannya itu dalam hidup kita. Kita menanggapinya bagaimana? Sekarang kita menanggapi apa? Ya Allah, ampuni hamba. Bisa lah kita. Kalau kita banyak minta ampun, ya Allah peliharakan hamba. Lalu ada doa dalam agama kita ya lah, terhindar dari segala musibah. Allahumma ujubika
min su'il qada. Ya Allah, ya Allah, lindungi aku min su'il qada, dari keburukan takdir. Wah, yang lah doanya min jawali nikmatika, dari terhindarnya atau tergesernya nikmat-nikmatmu pada diriku. Wa tahuli afiyatika, bergesernya afiatmu pada diriku. Misalnya doanya, apakah doa afiat? Kalau di masyarakat itu Allahumma dfa'anna jarra minal bala wal waba wal fasya wal munkar. Jadi doa itu setelah kita merasakan sebenarnya begitu anunya, aturannya. Kalau kita biasa sering dikasih orang di doa menolak bala langsung kita bacakan, padahal isi dari prosesnya itu tadi melihat jalal Allah. Makanya kata Nabi, ketika engkau melihat hal yang luar biasa dalam hidupmu, maka katakan, kata Nabi, pakul subhanallah, yang heran-heran subhanallah, melihat matahari dua subhanallah, sekalinya bijipnya kacamata no kabur tapi sudah terucap subhanallah, alhamdulillah, enggak apa-apa, gara-gara kacamata kabur terucap subhanallah. Subhanallah terucap, iyalah, itu namanya setelah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ketika orang yang masuk kepada lutfan, kelembutan Allah. Allahu latif, Allah yang maha lembut. Wal kalamul ladzid wal hadisil anis, engkau akan menemukan perkataan yang penuh kelezatan, kenikmatan, anis, penuh kemanisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bisyarah bil mawahibil jasami wal munajilil aliyah wal qarbi minhu ajja wa jalla mimma su'ul amarahum ilallahi ta'ala. Maka engkau merasakan yang engkau lihat ketika itu, ini keindahan Allah, jamal Allah lah, pemberian-pemberian Allah pada dirimu, kebesar keinsanan dirimu, ini insan, jasad tubuh kita. Jadi orang ahli ma'rifatullah itu melihat jasadnya, kulitnya, dagingnya, dia rasakan bergerak darahnya dalam tubuhnya, dia rasakan sebuah aliran-aliran kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Desir darahnya itu, anak kalau mendengar desir, atau waktu tidur tok 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 jantung, ya lah, kalau kita tidur mawahib minallah, itu adalah pemberian Allah al-jasam yang sifatnya pada jisim jasad manusia. Dirasakannya itu adalah hadiah, keindahan-keindahan, pembuktian tentang keindahan Allah. Nah, kayak apa tuh? Makanya zikir hu wahab, anugerah Allah semuanya. Ya Allah hu wahab, subhanallah, sampai dia berkata, ya Allah, ucapanku subhanallah ini sebenarnya belum memadai daripada sesungguhnya engkau yang maha indah. Subhanallah, ya buruk. Nah, biar saya Abdul Qadir Jalani maupun saya Ibnu Athaillah, ucapan kita subhanallah, subhanallah itu belum memadai sesungguhnya daripada sesungguhnya diri zat Allah yang maha indah. Allahu Akbar kita ucapkan paling baik dah semua ucapan-ucapan mengingat Allah, membesarkan Allah, itu adalah Allahu Akbar, Allahul Azim. Itu sebenarnya belum cukup dari sesungguh-sungguhnya daripada diri Allah. Karena itu kita perlu ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah itu di luar batas ucapan, di luar batas daripada tek-tek kemanusiaan ini. Subhanallah. Makanya akhirnya ada zikir orang ahli sufi itu biasanya adalah hu. Kenapa hu? Kenapa guru hu? Untuk menggambarkan kemahadasyatan Allah melebihi daripada ucapan kata, kalimat-kalimat yang sering diucapkan orang. Karena sesungguhnya Allah itu lebih daripada ucapan itu. Nah, itu. Coba Al-Quran bicara tentang neraka. Tek-tek Al-Quran dan tentang neraka. Nang sesungguhnya bang, ngeri nang di tek tuh kah, ngeri nang sesungguhnya neraka tuh kah? Hah? Nikmat surga, ajwajun mutaharah, wanita bidadari yang selalu suci. Nang bak nih hebat nang di tek itu kah, hebat nang sesungguhnya surga itu kah? Wah, paham biar tuh. Semua tek
Tidak ada yang bisa mewakili kemahadasyatan dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, kita bicara tentang jamal Allah. Maka itulah tidak ada kata amarhum atas segala urusan mereka ilallah kepada Allah, melainkan kesadaran mereka lah yang mewakili Allah Maha Indah dalam hidupnya ini. Bergerak, duduk, berbaring, kita berjalan, kita berkehidupan, kita melihat manusia, melihat ke alam semesta. Subhanallah, yang dilihatnya hanyalah jamal, keindahan Allah. Kalau pakai durun napis, tauhidul apa? Tadi? Apa tadi? Semua yang ada ini tidak lain adalah perbuatan Allah yang maha indah atau maha agung, maha besar. Tergantung kita meniliknya dari mana. Maka tauhidul af'al kita bisa menilik dari dua perkara, keindahan Allah atau kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajaba bihil qalam min aqsamihim fi syabikid duhur fadlan minhu warahmah. Tidak ada lagi ucapan kata yang bisa disampaikan kepada Allah kecuali kesadaran yang sepenuh-penuhnya, fadlan minhu warahmah. Allah yang memberikan fadlan, memberikan anugerah sebesar-besarnya pada kehidupan ini, warahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sebegitu rupanya yang diciptakan manusia pun bisa selalu kita urut dengan diri kita. Mungkin secara johir tetangga kita beli sepeda baru, atau sepeda motor baru, atau mobil baru aja sudah, gampang ambil mobil baru. Ketika kita bisa duduk di kursi di rumah, sebenarnya apa bedanya antara mobil dan kursi? Lebih nyaman kursi di rumah, lebih. Nah, duduk santai, ya kah? Subhanallah, Allah sudah menciptakan diri kita, ada memiliki mobil di rumah, ya kah? Mobil untuk berjalan, untuk kemana mobil? Untuk berjalan benar, ya kah? Suatu hari kita diajak oleh teman kita berada di suatu tempat, diajak kah? Ya kan? Kita tidak punya mobil, tapi kita bisa berada di mana-mana misalnya, gitu kan? Yalah, buru dibawa orang ke Barabai, ya lah. Orang lagi nyopir kan, pemilik mobil yang nyopir. Kita santai-santai aja duduk. Oh, alhamdulillah, sampai sudah aja. Sampai kejar, atau guring-guring dari mobil. Nikmatnya hidup ini diberikan Allah. Tanpa mobil pun kita bisa melebihi daripada orang pemilik mobil. Pemilik mobil memelihara mobilnya, harus mencuci, harus apa lagi? Mengganti oli aja Habib. Nah, pengalaman mesin mobil Habib. Kita Bang, di rumah tidak punya mobil. Netek aja duduk. Bahkan tuh tak pulang bipe kalau tuh tahu. Biblah. Maka nikmat Tuhan mana yang kau dustakan dalam hidup? Dalam dirimu sudah ada mobil. Subhanallah. Kemudian orang berkisah tentang kekayaannya, bahwa dia sudah pernah berangkat ke Italia, dia sudah berangkat ke Mekah, dia sudah berangkat ke Malaysia, Singapura, uang Singapura itu begini-begini. Lalu Anda jadi iri. Kenapa Anda iri? Pada Allah sudah memberikan kepada dirimu nikmat yang banyak, fadlan minallah wa rahmah. Subhanallah, ya Allah, sebenarnya hamba sudah pernah ke Singapura, sebenarnya hamba sudah ke Malaysia. Gimana? Ada banyak cara. Cukup pejamkan matamu, engkau membayangkan berada di Singapura, engkau pun terasa nikmat seperti berada di Singapura. Coba kalau tidak percaya pian, coba pijim pian perasaan di Singapura, rasa di Singapura. Sampai itu guring-guring pian bisa. Nah, iya kah? Coba nanti kalau tidak percaya, perjalanan pian ke suatu tempat, anggap pulang kampung, misalnya kampung pian di mana? Barabai. Dengan pian memejamkan mata, terasa sampai ke Barabai dan sebagainya. Rasa nikmatnya sama enggak? Sama, tidak berbeda. Yang tidak punya istri, ada kan belum punya istri sini? Nah, coba bayangkan sudah punya istri di rumah. Sama, tidak ada beda. Nah, ini maaf pemuda lah. Nah, Allah sudah memberikan fadlan pada diri kita, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu yang penting intinya. Fadlan, inilah fadilah dari Allah, warahmah bagimu. Jangan menghayal itu engkau gunakan untuk sesuatu yang menjadikan engkau jauh dengan Allah. Soalnya berapa bebijim hayal beginian yang dihayal.
janda nang berjualan pisang goreng di ujung sana nang ya cakap bini kula jar bagiam dah nasib banar bipe lah biplah ala lo kacau bipe nah nang di palok guling rapid guling biplah ya bib ya pak maaf nih kisah paloi pulang lah pemulaan paloi dari kampung tulak ke kota ini dari orang kampung juga paloi ini tulak ke kota duduk di bis ada kala asi dibur kala niup asi di bisnya bis basi itu dibur kala niup angin nikmat kala toh nah palu ini dasar juga maaflah palu disambat orang kampung baru tersinggung orang kampung nih cuma palu ini siapa nih jar palu meniup di bis nih jar dingin tol aja lalu orang oh tuh asi mana aja orang samba asal orangnya pak aja orang ada tuh asi pak aja asi jar Udin di kampung jago nang apa aja kayak jauh ku gampar aja Udin tuh apalagi asi nang kada terkenal ini jar Udin nih jago hantam jar apalagi asi nang kada terkenal nih apa tuh artinya itu kada paham hah nani kalau memahami orang paham nih asi nang kada terkenal aja juga wani-wani hah akan mengerti lah pala itu kisahnya tuh ya kalau guru lah paham guru lah nah soalnya turun dia di bis mencak itu hendak turun di bis padahal menurunkan orang lebih baik belum menurun kali belum kota Banjar masih belum ya orang belum melihat peminian bebe yang menyusu anak berokok ya paloi ambil rokok gudang garam surya paloi minum mesti ke kota ganti rokoknya jadi gudang garam rokok kasihan kalau anak-anak merokok jadi jar orang ibu nang di dalam bister itu kasihan nang halus nih aja karena kukos sampai menyusui ibu nih jadi jar kalau kasihan juga nang halus ulun nih aja bangun terus jadi membawa merokok aja bohong mana palo ini kepentingan seorang anjala bayi berapa jam menangani kata merokok kok jala itu nang dipikirkan palo paham gak? Tidak ada keindahan bagi si paloi ketika itu. Apa yang dipikirkan paloi? Asi disangkanya orang nama. Iyalah, disangkanya orang jagau. Padahal asi itu untuk apa gerang tujuannya? Mendinginkan. Mendinginkan awak. Dia tidak pernah perhatian kepada lingkungannya yang dipikirkan dirinya saja. Orang kesini memang si ibu ini menyusui anak. Tak keluar pang susu sedikit-sedikit bipai. Cuma kan bagus juga kan? Menyinggung nang itu lo berokok aja lagi. Menghilangkan jar supaya jangan terganggu obat bagi nang halus tapi berokok dia pernah nyaman lah itu turun dari bis pulang bingung melihat tukang parkir tunjuk nang kayak ini hakun bis ini menuruti bibai bisa tuh jar Habib atau tuan guru tuh jar nang nunjuk tuh jar turun di masjid cium tangannya bibai langsung lawan tukang parkir nih cium tangan langsung doakan ulun jar supaya dapat gawian di sini. Dia tukang parkir, aku aja gawian tukang parkir. Salah sangka terus kelak. Hati-hati bilanya salah paham inti itu bisa salah terus. Allah itu maha jahir, Allah itu maha jahir, tapi jutaan manusia tidak bisa melihat Allah. Bahkan ada orang bicara tentang melihat Allah. Aduh bujur, Allah tuh kalau dilihat jar lain yang dilihat mata kepala itu yang dibicarakan dasar paloi kayak apa? Yang kita bicarakan bukan itu kan? Yang kita bicarakan nih keindahan Allah, kelembutan Allah, maha dahsyatnya Allah. Maka sebegitu hebatnya keadaan itu bagi seorang hamba itu wa isbatan minhu lahum bid dunya ila bulugil ajali wa huwal waqtul maqdur. Maka Allah, orang-orang yang bisa melihat keindahan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah, nanti sifat-sifatnya, nanti asma-asmanya,
maka orang itu akan ditetapkan Allah di hatinya sampai nanti ajal tiba baginya tetap berkesadaran melihat keindahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'ala yaprutu bihimul mahabbah min siddati syauqi ilallahi ta'ala. Tapi Allah menahannya karena mahabbah, timbulnya melihat kecintaan Allah pada keindahan Allah itu ditahan Allah. Bila tidak, dia akan meninggal dunia sampai Allah melihat waktu jadwal dirinya. Maksudnya intinya gini kisahnya, melihat keindahan Allah ini Allah batasi juga, karena kalau berlebihan melihat keindahan Allah, orang itu bisa meninggal dunia. Itu namun kita dikatakan saya kemarin boleh jadi orang yang hendak meninggal dunia diangkat Allah jadi aulia Allah. Kenapa? Karena syauknya timbul, rindu dendamnya kepada Allah sebegitu kuatnya, sebagaimana dia rindu kepada Nabi Muhammad sebegitu kuatnya. Pecah jantung Habib baik. Nah, karena itu Allah menahannya dan sedikit-sedikit melupakannya supaya dia tidak menggebu-gebu. Subhan. Karena itu dia sudah mendapatkan inti dari agama, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud daripada saya Abdul Qadir Jalani. Kesimpulan daripada malam ini, kita menemukan keindahan Allah di kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan tauhidul afal, di sisi melihat jamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan asma Allah, jamal asma Allah, dan jamal sifat Allah sampai pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila pian kau memahami tadi jamal Allah tadi, namanya zikrul qalbi. Zikrul qalbi namanya oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Bila pian meningkatkan pada sifat-sifat Allah, namanya zikir ruh namanya. Bila pian berkesadaran, hudur hati di dalam hati pian tentang dia, maka itu disebut dengan zikir nafsi oleh Syekh. Kalau pian bisa memahami lagi tentang apa yang disebut dengan zikir muraqabah, merasa diawasi Allah, melihat di kehidupan ini terasa dialog terus dengan Allah, muraqabah, maka itu disebut dengan zikir sir. Kodenya adalah hu kepada Allah. La ilaha illa hu, tidak ada Tuhan selain Dia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.